menjaga kesehatan. Pagi hari ini kita akan mulai via online ya. Walaupun kalian tidak bisa ke gereja, tidak bisa misa, tapi kalian tetap harus bersemangat ya mengikuti via online kali ini walaupun hanya dari video. Oke adik-adik, kalian harus tetap semangat biar kalian lebih semangat lagi ya. Kita mulai Bina Iman kita minggu ini, pagi hari ini dengan lagu pembukaan. Kalian yang di rumah ikuti lagunya dan ikuti juga gerakannya ya. Oke, semangat untuk memuji Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Sebelum kita memulai kegiatan biak pada pagi hari ini, kita awali dengan doa. Coba adik-adik tangannya dilipat, kepalanya ditundukkan, matanya dipejamkan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah memelihara kami sepanjang malam, sehingga pada pagi hari ini kami bisa kembali lagi di tempat ini untuk mengikuti Bina Iman bersama kakak-kakak pembina kami. Berkatilah kami ya Bapa dengan berkat kesehatan, walaupun di masa pandemi ini kami yakin dan percaya Engkau akan selalu mendampingi kami, sehingga kami bisa mengikuti Bina Iman ini sampai selesai nanti.
Terima kasih ya Tuhan. Doa yang jauh kurang sempurna ini kami serahkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef untuk selama-lamanya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi adik-adik. Bacaan firman pada pagi hari ini kita ambil dari Injil Markus bab 1 ayat 14 sampai 20. Untuk itu mari adik-adik silakan dipersiapkan Alkitabnya. Silakan dibuka Injil Markus bab 1 ayat 14 sampai 20. Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti Dia. Demikianlah Injil Tuhan. Halo adik-adik. Nah, tadi kan adik-adik sudah mendengarkan firman untuk minggu pekan ini, yaitu tentang murid-murid Yesus yang pertama. Tadi siapa murid-murid Yesus yang pertama? Ada Santo Petrus yang dulunya disebut Simon dengan saudaranya Andreas, ya kan? Kemudian Tuhan Yesus mengajak lagi Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus. Saat mereka diajak Tuhan Yesus untuk mengikuti Tuhan Yesus, mereka itu langsung berdiri jalan, tidak usah berpikir nanti ya, besok ya, atau mempunyai alasan, tapi mereka langsung mengikuti Tuhan Yesus. Nah, salah satu murid itu adalah Simon yang akan dijadikan penjala manusia. Nah, di sini kita pun juga diajak oleh Tuhan Yesus untuk mengikuti Dia. Dengan cara apa adik-adik? Dengan cara hidup yang baik. Kita mempunyai orang tua, kita mempunyai bu guru di sekolah yang membimbing adik-adik untuk dapat mengikuti Tuhan Yesus. Kita selayaknya seperti Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes, murid-murid pertama Tuhan Yesus. Mereka tidak usah berpikir panjang untuk mengikuti Tuhan Yesus.
Nah, di sini adik-adik juga, kalau seandainya adik-adik disuruh oleh orang tua langsung melaksanakan, ya, jadi tidak usah nunggu nanti mah, masih asik mah lihatin memang, masih asik nonton TV, masih asik melihat game. Itu adalah menjadi kendala kita untuk dekat dengan Tuhan, ya. Padahal Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk bisa mengikuti Dia. Seperti contoh 4 rasul yang pertama tadi. Nah, di sini adik-adik bisa mengorbankan waktu adik-adik. Kakak tahu adik-adik mengorbankan waktu untuk mendengarkan Bia apalagi saat ini masa pandemi, ya. Adik-adik harus mengorbankan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi itu semua untuk apa adik-adik? Untuk supaya kita dekat dengan Tuhan, untuk menjadi pewarta sabda Tuhan yang sungguh-sungguh indah, dan juga Tuhan mengajarkan kita supaya kita menjadi anak-anaknya, mengikuti Dia seperti teladan Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes, ya. Nah, adik-adik bisa mengikuti teladan santo tersebut, ya. Nah, sekarang kakak akan mengajak adik-adik untuk mengenalkan ayat hafalan atau kita sebut dengan ayat emas, ya. Untuk yang kelas kecil, adik-adik bisa menghafal dari Injil Markus bab 1 ayat 17 yang bunyinya, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Kita ulangi ya adik-adik. Markus bab 1 ayat 17. "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Yang untuk kelas besar, 1 Korintus bab 11 ayat 1. "Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus." Kita ulangi sekali lagi ya adik-adik. 1 Korintus bab 11 ayat 1. "Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus." Nah, demikian untuk renungan hari ini. Semoga sungguh-sungguh dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Selamat pagi adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya kalian dalam keadaan sehat, semangat, dan penuh sukacita. Jumpa lagi dengan Kak Ratna hari ini di pertemuan Bia kali ini. Hari ini Kak Ratna akan mengajak kalian membuat apa ya? Ada yang tahu? Ya, hari ini tugas kalian, aktivitas kalian hari ini ada kaitannya dengan sabda Tuhan yang sudah kalian dengar hari ini. Apa ya kira-kira? Ya, tentang apa? Penjala manusia. Oke, pertama-tama kita siapkan dulu alat dan bahannya. Alat dan bahannya cukup mudah bisa kalian jumpai di rumah kalian. Jadi kalian tidak perlu keluar rumah, cukup mencari di rumah. Apa aja ya kira-kira? Siapkan kertas karton. Kalian bisa menggunakan kertas karton bekas kue atau bekas yang lainnya juga. Kertas lipat kalau ada, kalau tidak ada bisa kalian menggunakan kertas berwarna atau koran juga boleh ya.
adanya yang ada di rumah. Setelah itu gunting, lem, pita atau tali boleh. Nanti kalian hanya menggunakan 25 cm segini aja, kurang lebih segitu. Bisa strapless, solasi ya. Siapkan kertas ya, kertas buffalo bisa atau koran bisa. Kalian buat garis begini. Ukurannya bisa 1 cm atau 1 cm. Nanti untuk ukuran silahkan bervariasi ya menurut selera kalian masing-masing. Ini kira-kira saja. Kakak sudah menyiapkan. Ya. Nah ini kalian ambil kertas kartonnya. Itu kalian ukur panjangnya seukuran 15 cm, lebarnya 4 cm. Kedua ya. Potong. Yang ibu membuat dua saja ya. Setelah itu kalian lipat jadi 2. Kemudian potongan kertas tadi kalian susun dan setelah itu kalian akan menganyamnya. Susun. Untuk besar dan panjangnya kalian kira-kira sendiri ya anak-anak ya. Jangan lupa diberi lem. Supaya mempermudah kalian. Kalau sudah, silahkan mulai menganyam. Ini.
sampai kira-kira sudah berbentuk persegi panjang ya. Ya secukupnya lah ini. Oke, kalau sudah kalian tutup bagian ujung sebelahnya, posisi sebelahnya. Jangan lupa dilem dulu. Supaya lebih kuat, kalian bisa untuk bagian ujung-ujungnya kalian bisa rapikan sendiri. Oke, kakak sudah menyiapkan ini ya. Kalau sudah, kalian buat tulisan ya di kertas seperti ini, kertas lalu boleh atau kertas lipat ya. Tulisan seperti ini, ada 2 tulisan. Ini yang atas, ikutlah aku, engkau akan. Yang kedua, buatlah tulisan juga, kujadikan penjala manusia. Kujadikan penjala manusia ya. Jadi ada 2. Ikutlah aku, engkau akan. Ini kalian tempel di bagian atasnya. Ini. Ya. Kemudian kujadikan penjala manusia, kalian tempel di bagian bawah. Jangan lupa kalian tempel ya. Setelah ini kita akan membuat orang. Kalau namanya penjala manusia, maka harus ada manusianya. Kalian siapkan potongan-potongan kertas lipat, boleh berwarna-warni atau satu warna boleh. Caranya bagaimana? Oke, kalian lipat dulu, ini jadi 2. Buat semua ya. Setelah itu kalian bisa menggambar separuh gambar orang ya nak ya. Oke, seperti ini. Kemudian kalian supaya lebih cepat, ini kalian tumpuk jadi 1 kertas lipatnya. Yang sudah kamu gambar tadi, silakan. Jadilah manusianya setelah dibuka. Kalau sudah selesai, jalannya sudah jadi dan manusianya sudah jadi, tinggal kalian tempel manusianya ini di jalan yang tadi. Serah mau menempel di mana, bagian mana? Sudah jadi adik-adik semuanya. Oke, silahkan nanti kalian bekerja sama dengan orang tua kalian saat membuat jalan manusia ya. Dengan ini kalian diingatkan bahwa kalian diajak oleh Tuhan Yesus untuk selalu taat, untuk selalu percaya dan selalu mengikuti Tuhan Yesus ya, sehingga kalian akan menjadi penjala manusia. Cukup sekian, jumpa lagi dengan Kak Ratna di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Nah adik-adik ya, sekarang sudah selesai via online-nya. Tapi ingat, kalian yang di rumah harus seperti siapa tadi? Iya, seperti ke-12 murid Yesus yang selalu mewartakan kabar sukacita ke seluruh dunia, ke seluruh orang ya. Supaya apa? Supaya kerajaan Allah selalu
bisa dirasakan oleh banyak orang. Ya, hari ini perutusannya adalah aku berdoa bagi semua orang yang sudah dan yang belum mengikuti Yesus. Jadi perutusan dia pada hari ini adalah apa tadi? Masih ingat? Ya, aku berdoa bagi semua orang yang sudah dan yang belum mengikuti Yesus. Mari adik-adik kita berdoa untuk orang-orang, baik mereka yang sudah mengenal Yesus maupun yang belum mengenal Yesus, agar mereka semua juga memperoleh keselamatan seperti yang adik-adik peroleh. Oke, kita tutup via online kita pada hari ini dengan doa penutup. Kalian bersiap-siap ya untuk berdoa, siapkan hati kalian untuk berbicara kepada Tuhan. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Ya Allah Bapa, Allah Putra, serta Allah Roh Kudus, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah memilih kami menjadi putra-putrimu. Kami yakin dan percaya Engkau memilih kami karena Kau mampukan, Kau berikan yang terbaik. Kau berikan orang tua yang baik hati, teman-teman, serta sanak saudara kami yang sangat mengasihi kami. Ya Bapa, berilah terang Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, agar kami menjadi rasul kecil-Mu dimanapun kami berada. Kami akan mewartakan kasih-Mu. Jika ada yang berbuat jahat, kami tidak akan melakukan kejahatan, melainkan membalas dengan kebaikan. Seperti Engkau sendiri memilih para murid-murid-Mu, kami juga murid-Mu, dimanapun kami berada. Kami akan mewartakan kasih-Mu. Kami akan berbuat kebaikan dimanapun kami berada. Semuanya ini kami persatukan dengan doa yang telah Kau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan
yang selalu